Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam video pembelajaran, kita akan membahas terkait kelanjutan dalam menentukan nilai limit suatu fungsi. Yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas dua metode. Yang pertama ada metode substitusi, yang kedua ada metode pemfaktoran. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan metode yang ketiga, yaitu metode perkalian sekawan. Nah, bagaimana penerapan dari metode perkalian sekawan dalam menentukan nilai limit suatu fungsi? Nah, ini penjelasannya. Jadi, metode perkalian sekawan itu dilakukan dengan cara mengalihkan sekawan dari pembilang dan penyebut fungsi yang akan dicari limitnya. Nah, tujuannya apa kita mengalihkan dengan sekawan itu? Tujuannya adalah agar fungsi tersebut dapat disederhanakan atau dapat difaktorkan sehingga nanti bisa kita cari nilai limitnya dengan menggunakan metode substitusi. Jadi pada intinya seperti ini. Dalam penggunaan metode perkalian sekawan ini, kita nanti akan mengalihkan fungsi yang ada pada limit itu dikalikan dengan sekawan. Sekawan dari bentuk akar yang ada pada fungsi yang diberikan. Nah, diharapkan dengan mengalihkan sekawannya itu, kita nanti bisa menyederhanakan dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, sebelum ke contoh, maka tidak ada salahnya kita mengingat kembali apa itu yang dikatakan bentuk sekawan. Ya benar, jadi bentuk sekawan itu ini mungkin sudah kalian pelajari di jenjang sebelumnya. Jadi misalkan ketika ada bentuk akar akar X dikurangi 2, maka itu nanti sekawannya adalah akar X ditambah 2. Nah, kenapa akar X ditambah 2 merupakan sekawan dari akar X dikurangi 2? Karena seperti ini, ketika akar yang sebelah kiri, akar X dikurangi 2, dikalikan dengan yang bentuk sekawan, akar X ditambah 2, maka itu nanti hasilnya adalah tidak akar. Hasilnya adalah X dikurangi 4. Kok bisa hasilnya X dikurangi 4? Nah, seperti ini cara cepatnya, yaitu yang depan akar X dikalikan akar X, itu hasilnya adalah X. Kemudian yang belakang 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 4. Kemudian tanda negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Maka ketemu hasil akhir adalah X dikurangi 4. Sehingga dari bentuk akar X dikurangi 2, itu sekawannya adalah akar X ditambah 2. Kemudian contoh yang lain misalkan ada akar X kuadrat dikurangi 4. Maka sekawannya adalah akar X kuadrat dikurangi 4. Nah, itu kalau dikalikan antara bentuk akar yang kiri dan yang kanan, maka hasilnya adalah bentuk tidak akar. Nah, jadi hasilnya caranya adalah langsung akar X kuadrat dikurangi 4 dikalikan akar X kuadrat dikurangi 4. Maka hasilnya akarnya hilang, tinggal X kuadrat dikurangi 4. Lah bedanya apa antara yang akar pertama, yang contoh pertama dengan yang akar contoh kedua? Kalau yang contoh pertama itu kan akarnya hanya milik X saja, maka sekawannya akar X tetap. Nah, tanda di luar akar yang sebelumnya min, yang bentuk akar sebelah kiri, lah sekawannya berubah jadi
plus. Jadi nanti kebalikannya juga, ketika bentuk akarnya misalkan akar X ditambah 3, maka sekawannya jadi akar X dikurangi 3. Itu seperti yang contoh 1. Nah, beda dengan yang contoh 2. Kalau contoh 2 itu akarnya kan dari depan sampai dengan belakang, maka tanda yang masih di dalam akar, maka sekawannya adalah tetap tandanya, tidak akan berubah. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga dari bentuk sekawan. Misalkan ada akar X dikurangi 1 ditambah 3. Kemudian sekawannya jadi akar X dikurangi 1 dikurangi 3. Yang mana tanda yang dalam akar itu adalah tetap tanda min negatif. Kemudian yang di luar akar yang semula plus positif, maka sekawannya jadi negatif. Nah, itu kalau kita kalikan nanti bentuk akar yang sebelah kiri dengan sekawannya, hasilnya tidak jadi akar, dapatnya adalah X dikurangi 1 dari mana itu? X dikurangi 1 dapatnya dari akar X dikurangi 1 dikalikan akar X dikurangi 1. Kemudian 9 dapatnya dari 3 kali 3, tandanya min, dapatnya dari plus kali min. Nah, sehingga kalau disederhanakan jadi X negatif 1 dikurangi 9, maka hasilnya adalah min 10. Seperti itu. Ini terkait bentuk sekawan. Nah, sekarang kita coba lihat contoh penerapannya dalam limit fungsi. Misalkan di sini ada contoh soal yang pertama, tentukan nilai limit fungsi berikut. Limit dari fungsinya X dikurangi 9 per akar X dikurangi 3 untuk X mendekati 9. Nah, langkah kita yang pertama dalam menyelesaikan limit ini, kita menggunakan metode substitusi dulu. Nah, setelah disubstitusi, kita lihat hasilnya. Berarti X-nya kita ganti 9. Yang atas 9 kurangi 9 hasilnya 0. Yang bawah akar 9 3 hasilnya, terus dikurangi 3 hasilnya adalah 0 juga. Berarti hasil yang ditemukan ketika menggunakan substitusi adalah 0 per 0. Yang mana kalau hasilnya 0 per 0 itu adalah bentuknya namanya bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu berarti itu bukan merupakan hasil akhir. Nah, terus bagaimana kita menyelesaikannya untuk menentukan hasil akhir pada soal yang pertama ini? Nah, kita coba kita selesaikan dengan menggunakan metode perkalian sekawan. Nah, kenapa kita pilih menggunakan metode perkalian sekawan? Biasanya seperti ini. Metode perkalian sekawan itu adalah metode yang biasa digunakan ketika fungsinya ada bentuk akar. Nah, di situ yang bagian bawah yang penyebut ada akarnya, akar X dikurangi 3. Maka nanti kita gunakan metode perkalian sekawan, kita tuliskan dulu soalnya seperti itu. Nah, dikalikan dengan sekawannya. Lah, sekawan yang mana? Sekawan yang ada akarnya, yaitu sekawan dari akar X dikurangi 3 itu adalah akar X ditambah 3. Atas dikalikan akar X tambah 3, yang bawah juga dikalikan akar X ditambah 3. Maka nanti kalau kita lanjutkan perhitungan, limit batasannya 9, atas biarkan tetap ya, yang depan X dikurangi 9, terus dikalikan yang belakangnya akar X ditambah 3. Sementara yang bawahnya itu kan bentuk akar dikalikan sekawannya, maka cara cepatnya seperti tadi, yang depan kali depan, akar X kali akar X hasilnya adalah X, kemudian belakang dikalikan belakang 3 kali 3 hasilnya 9, kemudian tanda dikalikan tanda, min dikalikan plus, maka hasilnya adalah min. Sehingga di situ dari hasil perkalian dan juga hasil yang bagian atas itu kan ada yang sama fungsinya. Yang sama apa? Iya benar, yang sama adalah X dikurangi 9, kita coret dengan yang bawah X dikurangi 9. Maka yang kita limitkan itu kan fungsinya hanya akar X ditambah 3.
Maka bentuk yang seperti itu kan sudah merupakan bentuk yang sederhana. Maka kita coba substitusi batasannya 9 ke dalam X-nya. Maka hasilnya diperoleh akar 9 ditambah 3. Akar 9 hasilnya adalah 3 ditambah 3, hasil akhir adalah 6. Berarti kesimpulan akhir dari penyelesaian limit X dikurangi 9 per akar X dikurangi 3 untuk X mendekati 9, hasil akhir diperoleh sama dengan 6. Seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kita akan menentukan nilai limit fungsi limit X dikurangi 4 per akar X kuadrat dikurangi 16 untuk X mendekati 4. Yang pertama, kita coba substitusi ke dalam fungsi yang ada. Maka diperoleh yang atas X-nya diganti 4 dikurangi 4, 0. Yang bawah akar 4 kuadrat 16 dikurangi 16 hasilnya 0, diakarkan hasilnya kan juga 0. Maka diperoleh bentuk tak tentu juga 0 per 0. Nah, maka dari situ kita bisa mencoba menggunakan metode metode perkalian sekawan karena kan ada akarnya di situ. Nah, kalau kita selesaikan menggunakan metode perkalian sekawan, maka diperoleh seperti itu ya. Kita tuliskan dulu soalnya sama dengan soal yang kedua, kemudian kita cari sekawannya. Sekawan dari mana? Sekawan dari akar X kuadrat dikurangi 16. Sekawannya berapa? Sekawannya adalah akar X kuadrat dikurangi 16 per akar X kuadrat dikurangi 16. Loh, sekawannya kok tidak berubah tandanya? Iya, memang di situ tidak berubah. Karena apa? Karena tanda kurang min itu kan masih di bawah akar. Maka kalau di bawah akar, seperti yang penjelasan di depan tadi, hasilnya sekawan tidak berubah. Maka kalau kita kalikan, hasilnya diperoleh atas kali atas, X dikurangi 4 kali akar X kuadrat dikurangi 16, biarkan tetap dulu. Nah, yang bagian bawah kita kalikan bentuk akar dengan sekawannya. Maka diperoleh hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 16. Nah, dari bentuk itu atas bawah fungsinya kan masih belum ada yang bisa kita coret atau kita sederhanakan. Maka kita olah lagi. Pengolahannya bagaimana? Itu. Yang bagian fungsi bawah, fungsinya kan berbentuk fungsi kuadrat. Maka kalau fungsi kuadrat itu kan bisa kita faktorkan. Berarti yang fungsi atas biarkan tetap ya. X dikurangi 4 dikali akar X kuadrat dikurangi 16. Sementara yang bagian bawah, yang X kuadrat dikurangi 16, itu kita faktorkan. Faktornya bagaimana? Faktornya adalah X dikurangi 4 dikalikan X ditambah 4. Nah, seperti itu. Maka dari hasil seperti itu, kita akan bisa melihat antara fungsi atas, fungsi bawah, kan ada yang sama. Yang sama apa? Yang sama adalah X dikurangi 4. Nah, sehingga kita bisa melakukan pencoretan, maka untuk hasil berikutnya, fungsi yang tersisa adalah yang atas, tinggal akar X kuadrat dikurangi 16, yang bawah adalah X ditambah 4. Kalau sudah sederhana seperti itu, kita coba lakukan metode substitusi dengan cara mensubstitusi nilai batasan 4 ke dalam fungsi yang ada. Berarti hasilnya yang atas itu kita ganti X-nya dengan 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 16, yang bawah juga sama, X-nya diganti 4 ditambah 4. Maka yang atas 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 16 hasilnya 0. Lah 0 di akar hasilnya adalah 0. Kemudian yang bawah 4 ditambah 4 hasilnya kan 8. Maka di situ hasil akhir 0 per 8 atau 0 dibagi 8. Lah 0 dibagi 8 itu hasilnya kalau kita hitung adalah hasil 0.
Maka kesimpulannya jawaban dari limit fungsi X dikurangi 4 per akar X kuadrat dikurangi 16 untuk X mendekati 4 hasilnya sama dengan 0. Kita lanjutkan pembahasan dari contoh soal yang ketiga. Nah, di sini kita akan menentukan limit fungsi yang mana limitnya adalah akar X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 per X kuadrat dikurangi 9 untuk X mendekati min 3. Nah, yang pertama sama dengan contoh soal sebelumnya, kita substitusi dulu nilai batasan X yaitu min 3 ke dalam fungsi yang ada, berarti diperoleh seperti itu, hasilnya juga 0 per 0. Nah, karena 0 per 0, maka kita akan menggunakan metode yang lain selain substitusi. Maka kita gunakan adalah metode perkalian sekawan lagi. Nah, yang mana kalau kita akan menggunakan metode perkalian sekawan, kita harus mencari sekawannya. Sekawan dari mana? Sekawan jelas yang dari bentuk akar. Nah, bentuk akar di situ adalah akar X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4. Maka sekawannya diperoleh adalah bentuknya akar yang dalam akar X kuadrat ditambah 7, tandanya tetap ya. Kemudian yang di luar akar, tandanya dari yang sebelumnya min atau kurang menjadi sekawannya plus ditambah. Nah, seperti itu, dikalikan fungsi yang atas dan juga fungsi yang bawah sama. Maka akan diperoleh hasilnya. Untuk yang fungsi atas itu karena bentuk akar dikalikan sekawan, maka caranya seperti halnya yang contoh bentuk sekawan di awal tadi, yaitu akar X kuadrat ditambah 7 dikalikan akar X kuadrat tambah 7. Hasilnya adalah X kuadrat tambah 7, akarnya hilang. Kemudian 4 dikalikan 4 hasilnya 16, tanda min dikalikan plus, hasilnya adalah min. Kemudian yang bawah biarkan tetap X kuadrat dikurangi 9 dikalikan akar X kuadrat tambah 7 ditambah 4. Nah, dari bentuk itu kan masih belum ada yang bisa kita sederhanakan, yang kita coret. Maka yang bagian atas, fungsi atas, itu kan bisa kita sederhanakan dengan cara yang plus 7 kita kurangi dengan 16. Maka diperoleh hasilnya X kuadrat tetap plus 7 dikurangi 16, hasilnya adalah min 9 atau dikurangi 9 di situ. Maka yang bawah tetap, di situ kan ada yang sama. Atas dan bawah yang sama adalah X kuadrat dikurangi 9. Maka bisa kita sederhanakan, kita coret. Yang atas itu kan tinggal 1, yang bawah adalah tinggal akar X kuadrat ditambah 7, kemudian ditambah 4. Kalau sudah bentuknya sederhana seperti itu, kita coba substitusikan batasannya min 3 ke dalam fungsi yang ada. Berarti hasilnya yang atas tetap 1 per X-nya diganti min 3 kuadrat tambah 7 ditambah 4, maka diperoleh 1 per akar min 3 kuadrat. Berarti perhitungannya min 3 kali min 3, diperoleh 9. 9 ditambah 7 hasilnya adalah akar 16. Akar 16 di akar hasilnya 4. Nah, 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Sementara yang atas adalah 1. Berarti kesimpulan akhir dari limit akar X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 per X kuadrat dikurangi 9 untuk X mendekati min 3 diperoleh hasil akhir sama dengan 1 per 8. Seperti itu. Mungkin hanya 3 soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan ini bisa kalian pahami dan juga nantinya untuk soal yang lain kalian bisa menerapkan metode perkalian sekawan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salah, ada khilaf dari saya, mohon maaf. Semoga kalian tetap selalu diberikan kesehatan dan akhirnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.